Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Luqmanul Hakim, seekor keledai dan anaknya. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa secara bersama, doa belajar. Ta'awuz, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu memahami kisah keteladanan Luqmanul Hakim sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan siapa Luqmanul Hakim sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Kedua, mendeteksi sifat-sifat keteladanan yang ada pada Luqmanul Hakim. Nah, sekarang kita akan belajar bersama. Kita akan saksikan kisah keteladanan Luqmanul Hakim, seekor keledai dan anaknya. Yuk kita saksikan bersama. Suatu hari Luqman berkata, "Wahai putraku, berusahalah melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus berusahalah hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan apapun kata orang, karena memang tidak akan pernah ada jalan untuk memuaskan dan melegakan semua orang. Tidak akan ada juga cara untuk menyatukan hati dan pikiran mereka. Itulah fakta hidup di tengah orang banyak dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Mari kita buktikan." Awalnya Luqman menaiki keledai, sedangkan anaknya disuruhnya untuk berjalan sambil memegang tali keledai. Benar saja, tidak lama kemudian orang-orang mereka temui berkomentar, anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Sungguh bodoh dan egois orang tua itu. Masa anak kecil dibiarkannya berjalan kaki, sementara dia menunggangi keledai? Mendengar komentar orang-orang di sepanjang jalan tersebut, Luqman pun berkata kepada anaknya, "Putraku, coba kau dengar apa yang mereka katakan tentang kita." Setelah berkata begitu, Luqman meminta anaknya untuk bergantian posisi. Sekarang Luqman menuntun keledai, sedangkan sang anak naik di punggung keledai. Di tengah perjalanan, mereka kembali menjadi omongan. Sungguh buruk perangai dan akhlak anak itu. Masa orang tua dibiarkannya berjalan menuntun keledai, sementara dia duduk manis di punggung keledai. Mendengar komentar orang-orang di jalan, Luqman pun kembali berpesan kepada anaknya, "Anakku, dengarlah sekali lagi apa saja yang mereka katakan." Setelah melewati orang-orang tadi, sekarang Luqman meminta anaknya untuk ikut naik ke punggung keledai. Jadi, sekarang keduanya sama-sama duduk di atas punggung keledai yang terlihat kecil dan kurus tersebut.
Jadi keledai ini kecil, kurus, kemudian dinaiki oleh Luqman dan anaknya. Nah, di tengah perjalanan, mereka kembali menjadi omongan orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Kata mereka, betapa dungu dan egois bapak dan anak itu. Kasihan. Keledai tunggangan mereka yang kecil dan kurus begitu dinaiki berdua. Mendengar komentar orang-orang di jalanan, kembali Luqman meminta ke anaknya untuk mendengar dengan baik komentar orang-orang tersebut. Dengar dan perhatikan dengan seksama apa yang mereka katakan, anakku. Setelah berkata begitu, lantas Luqman mengajak anaknya turun di punggung keledai. Sekarang mereka berdua sama-sama berjalan menuntun keledainya. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan orang-orang yang masing-masing mempunyai ekspresi berbeda demi melihat perilaku Luqman dan anak. Sungguh dungu bapak dan anak itu. Sama-sama berjalan menuntun keledai. Kenapa keledainya tidak dinaiki saja, biar perjalanannya tidak melelahkan? Atau setidaknya si anaklah yang naikkan, biar bapaknya yang menuntun keledainya. Anakku, kau dengar sendiri kan? Semua perkataan mereka kepada apa yang kita lakukan dari awal, di mata mereka tidak ada satupun tindakan kita yang benar. Semua salah, kata Luqman kepada anaknya. Karena itu, dalam hidup kita harus punya prinsip, pendirian yang kuat dan harus tegas. Lakukan saja apa yang bermanfaat bagimu dan agamamu. Jangan terlalu ambil pusing dengan perkataan orang lain. Aku berharap kau bisa mengambil sendiri pelajaran berharga dari perjalanan kita dengan keledai ini. Dari kisah yang kita dengarkan tadi, dapat kita pahami bahwa Luqmanul Hakim adalah sosok yang dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia disebutkan bukan dari golongan nabi atau golongan rasul, melainkan orang biasa yang soleh dan bijaksana. Al-Hakim pada belakang nama Luqman sendiri artinya ahli hakim. Kisah Luqmanul Hakim dan nasihat-nasihat baiknya kepada anaknya diabadikan dalam surah Luqman pada Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semua. Adapun sifat keteladanan beliau adalah 1. Menjaga lisan dengan hanya berucap kebenaran dan kebaikan. 2. Berhati-hati dalam berucap, sebab setiap manusia tak akan bisa lepas dari apa yang dia ucapkan. 3. Menjadi pribadi yang bijak dengan pandai memetik hikmah atau pelajaran dari setiap peristiwa. 4. Saling menasehati sesama dengan hal-hal yang baik. Dan 5. Pada intinya, taat kepada Allah, orang tua, sabar, mendirikan sholat, berbuat baik, menjauhi kemungkaran, dan tidak sombong. Itulah materi kita hari ini, dan anak-anak hari ini setelah mempelajarinya, kalian dipersiapkan untuk bisa menjawab soal yang akan Ibu sajikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.